dan dianggap sebagai air minum terbaik karena kemampuannya tak tertandingi untuk hidrasi, detoksifikasi, dan antioksidan. Di enzyme faktor halaman 159. Selesai. Mau bahas apa lagi Bapak Ibu? Kayak ngerti aja sih dibahas. Nah kalau dibahas dikaitin sama alat medis sama kesehatan, beliau lebih ngertinya. Lebih detail bisa dijabarkan. Paling kalau Bapak Ibu saya ngundang misalnya dokter inovasinya, beliau menceritakan dari sisi kesehatan air kangen, Bapak Ibu cuma gini. Berusaha dengerin, matanya berusaha diangkat. Kayak ngerti aja sih dijelasin produk, iya nggak? Iya nggak? Kalau beliau sudah bilang bagus, sudah selesai buat kita, benar nggak? Ya sekarang kalau misalnya ini dokter Hiromisi yang bilang bagus, bahkan bisa ngidupin orang mati, tapi saya masih tinggal di kontrakan, apa manfaatnya buat saya? Ngerti nggak? Simbol doang itu Bu, Mbak. Tahu nggak masih tinggal di kontrakan maksudnya? Kagak punya duit. Ada nggak manfaatnya buat kita? Nggak ada. Ya nggak? Nah, itulah makanya hari ini yang kita bahas tadi saya bilang. Fungsi Bapak Ibu di sini adalah mengetahui, oh ternyata ada cara. Karena dulu saya mikir 100 juta sebulan itu nggak masuk radar logika berpikir saya Bapak Ibu. Tahu nggak kenapa? Karena saat itu saya tidak punya kesempatan dan saya tidak tahu caranya. Sekarang kalau Bapak Ibu punya kesempatan dan tahu caranya untuk dapat 100 juta sebulan, mau nggak diambil? Mau. Ya maunya aja masih kayak gitu. Mau nggak diambil? Mau. Iya, sekarang ini saya nih lagi kasih tahu nih caranya nih. Tugas Bapak Ibu adalah mengundang orang-orang yang masih butuh duit, bukan butuh kesehatan. Jangan nanti bawa orang stroke ke sini Bapak Ibu. Saya bingung jelasinnya. Datang ke sini begini-begini. Pak, katanya di sini ada air ajaib buat stroke saya, Pak. Mati loh. Kalau ngadu di sini nanti orang penyakitan semua. Ini mau jadi apain aja gini? Benar nggak? Karena yang dicari orang sakit semua. Repot kita ini. Berubah fungsi nanti energi. Jadi klinik tongfeng nanti lama-lama. Yang umur 40 tahun ke atas pasti tahu klinik tongfeng. Ya kan? Nah, sekarang dari sisi perusahaan yang tadi saya bilang, nih yang punya satu orang Bapak Ibu. Dan saya pernah main golf bareng di lapangan beliau di San Diego di Amerika. Main golf bareng sama yang punya perusahaan Bapak Ibu. Ada nggak di sini yang pernah main bareng? Halo? Sopo gue yang bilang, yang belakang, belagu banget sih sebedut deh. Bedut lagu lagi. Nah ini pabriknya di Osaka Bapak Ibu. Ada yang pernah ke pabrik Osaka, angkat tangan berapa orang? 1, 2. Ada yang penting saya ngomong aslinya ada saksinya Bapak Ibu. Kalau pabriknya itu bener ada. Nih lihat ya, privately held company. Apa artinya Bapak Ibu? Perusahaan yang dimiliki perorangan. Dan beliau salah satu orang ketiga terkaya di Okinawa. Ini orang kayanya Jepang ya Bapak Ibu, bukan Indonesia ya. Jepang aja punya rumah aja udah kayaknya minta ampun Bapak Ibu. Tapi ini yang punya lapangan golf yang ngebelah bukit. Ada satu bukit di Okinawa, tanahnya beliau dibelah sama dia buat dibikin lapangan golf. Termasuk beliau punya lapangan golf di San Diego yang kemarin saya main. Itu lapangan pemiliknya beliau Bapak. Nah beliau itu punya pabrik yang sudah lebih dari sekarang sudah 5 dekade, 51 tahun tepatnya. Tahu nggak? OEM, Original Equipment Manufacturer. Tidak ada proses assembling. Semua yang Bapak Ibu lihat mesin itu, semua itu lahirnya dari pabrik yang ada di Osaka. Termasuk skrup-skrupnya. Mereka bikin sendiri semuanya kayak gitu. Saya udah kenyang makan ke pabrik. Beliau selalu menceritakan untuk menjaga kualitas terbaik di dunia, skrupnya kita sendiri yang buat. Sampai kayak gitu Bapak. Terus top leader industri, ya, nah itu tadi yang saya bilang, offices in America sudah, nah itu tadi. Sekarang bayangin perusahaan energi adalah punya Bapak Ibu dan Bapak Ibu mau buka usaha di beberapa negara. Susah atau gampang Bapak Ibu? Susah. Susah banget ngurusin satu izin aja susah minta ampun. Ini ada di 25 negara. Biarin kerjaan yang susah-susah itu biar Mr. Oshiro yang mikirin. Kita mah nggak usah mikirin ini. Yang kita pikirin gimana caranya 100 juta sebulan yang beliau tawarkan bisa ada di rekening kita, kan begitu, benar ya Bapak? Benar nggak? Ya kan?
Nah, sekarang ini saya kasih lihat lagi datanya nih. Kan kita ngomong datanya, Bapak Ibu nggak usah percaya sama saya. Bapak Ibu percaya sama data yang saya kasih. Ini sekarang datanya saya kasih. Tadi yang saya cerita Bapak Ibu. Sekarang ada orangnya. Ini yang saya cerita. Tuh, umur 80 tahun kayak gitu. Karena orang ini sudah minum air lebih dari 20 tahun. Kayak isu yang saya ceritain tadi tuh. Ingat ya, ketemunya bukan di pasar Ciputat Bapak Ibu. Bukan lagi beli serabi, bukan. Ketemunya di Las Vegas di Amerika Bapak Ibu. Pas acara ulang tahunnya Enajik, Bapak Ibu bisa lihat. Di usia 80 tahun, beliau masih pegang 200 juta sebulan. Saya langsung menerawang, wah, Tuhan kalau kasih umur panjang sama sehat sampai umur 80 tahun masih pegang 200 juta, seru juga ya Bapak Ibu. Benar nggak? Sekarang lebih seru mana? Naik mobil BMW atau Mercy di umur 80 tahun apa di umur 40-50 tahun Bapak Ibu? Iya, kemarin ya saya mikir ya, kita jalan-jalan ke Amerika, butuh kekuatan fisik ya Bapak Ibu? Bayangin kalau baru bisa wujudin di umur 80-70 ke Central Park, kapan bisa ngelilingin tamannya? Akhirnya cita-cita saya tercapai di umur 80. Ya, gimana mau nyari ke tempat lain? Ngerti nggak Bapak Ibu? Ya itulah makanya saya bilang jangan pernah tunda. Karena kenapa? Kita udah lihat contoh ini sekarang. Mau bukti apa lagi? Buktinya semua ada, tinggal kitanya mau wujudin atau tidak. Ya nggak? Ya kan? Nah, mau bukti apa lagi Bapak Ibu? Bapak Ibu mau bukti apa? Ini buktinya nih legalnya Bapak Ibu bisa lihat. Bisa lihat. Yang keluarin siapa Bapak Ibu? Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bisa nggak kalau perusahaan Enajik nipu ini keluar Bapak Ibu? Halo? Ini dokumen negara Bapak Ibu. Nggak bisa main-main asli. Masalahnya, ini Bapak Ibu tahu nggak nih nama ini yang tercatat Bapak Ibu? Tahu nggak orang yang mana Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu nggak nih? Halo? Halo, tahu nggak nih Bapak Ibu? Tahu nggak penghasilannya dia berapa nih sebulan yang dibayar Bapak Ibu? Dari Enajik. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan. Berapa? 500. Setengah miliar Bapak Ibu. Bapak Ibu, setengah miliar masuk ke rekening Bapak Ibu, bayar nggak? Berani nggak bayarnya? Nggak berani ya? Nah, lihat potongan pajaknya Bapak Ibu. Potongan pajak saya hampir 84 juta sebulan. Itu baru potongan pajak. Halo? Masih main-main sama bisnis Enajik? Masih bercanda? Nggak serius? Nggak apa-apa. Saya terus aja yang serius kerja bisnis ini Bapak. Saya mah nggak rugi, lihat. Sebulan masuk dibayar 1 miliar 80 juta. Saya tahu nggak yang saya kerjakan? 13 tahun sampai hari ini sama. Nggak ada yang saya rubah sedikit pun Bapak Ibu. Saya ketemu orang, saya cuma cari tahu jawaban dia apa. Bro, kalau kamu punya kesempatan tahu caranya dapat 100 juta sebulan, mau nggak? Saya cuma nanya itu doang. Kalau dia mau, langsung saya suruh buat luangin waktu. Udah begitu doang. Dari saya mulai bisnis ini sampai hari ini. Saya bukan nyari orang. Dia cerita penyakitnya, iya nih aduh gula gue lagi naik. Pernah dengar kanker motor nggak? Saya paling malas ngomongin kanker motor sama orang yang penyakitan. Makanya bisnis saya besar. Karena saya nyari mitra bisnis, bukan mitra penyakit. Yes. Ngerti nggak? Ya kan? Bayangin masuk 700 juta sebulan Bapak Ibu. Enajik itu yang bayar Bapak Ibu. Halo? Yes. Ya kan? Kalau udah kayak gini, Bapak mereka masih takut nggak ngadepin hari esok? Tanggal tua? Mau kemanapun beli, negara manapun, perlu lagi nggak nanya harganya berapa? Paling kalau Bapak Ibu punya income segini, anaknya Bapak Ibu, Papa mau beli sepatu, ambil. Mau es krim, ambil. Boleh beli motor, ambil. Pabriknya, ambil. Loh bener toh? Masalah hidup tuh 99% apa sih?
bukan cinta kasih sayang. Halo, bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, cinta kasih sayang bisa bayar tagihan, bisa bikin bahagia. Nah, itu paham. Sedulur paham semua. Nah, terus mau ngapain kita di sini? Kalau ini buktinya semua udah ada, jelas semua, Bapak Ibu. Bener nggak? Saya kasih tahu, itu jeleknya masih masuk 600 juta. Saya kasih tahu jeleknya. Nih, income saya terkecil 237 juta. Terkecil. Energi, lu bayar energi, Bapak Ibu. Halo. Bangun. Ya kan? Mau ngapain lagi energi? Energi mau ngapain lagi, Bapak Ibu? Karena kenapa nih? Saya lihat nih fakta lagi, Bapak Ibu. Ya nggak? Nyari rumah yang ideal. Oke, berapa harganya? Kurang lebih 3M. Punya mobil, ya nggak usah mewah-mewah, tapi ada AC-nya lah 400 juta. Nyekolahin anak 750 juta. Yaudah yuk, nabung 1 juta sebulan. 10 tahun berapa? Ini kenyataan hidup. Oke, nabung 10 juta tuh gede loh sebulan. Lihat 10 tahun kemudian berapa? Nilainya berubah nggak? 10 tahun sekarang sama 10 tahun ke depan? Lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil. Ini fakta. Mau terus-terusan jadi orang kere, boleh nggak? Boleh. Terserah. Saya sih ogah. Kalau saya loh. Karena kenapa Bapak Ibu? Ini nih, emang Bapak Ibu di sini kebetulan. Gak ada, saya nggak tahu. Mungkin ini jawaban dari doa-doa Bapak Ibu. Nggak peduli agamanya apapun. Tuhan tuh esa. Saya nggak percaya kebetulan semua atas sesuai dengan kuasanya, termasuk rumput bergoyang sekalipun Tuhan itu punya kuasa. Masalahnya Bapak Ibu radarnya nyala nggak? Masa saya harus cerita lagi soal cerita orang rohani yang diselamatkan sama Tuhan waktu banjir? Kan cerita zaman SD. Udah dikasih tahu, udah dikirimin helikopter, udah dikirimin perahu untuk nolong dia. Akhirnya dia mati, dia protes sama Tuhan. Tuhan, aku bertahun-tahun menyembahmu, mengagumimu. Kenapa pada saat aku susah butuh bantuanmu, kamu tidak menolong aku? Elunya aja bego. Udah gua kirimin perahu, udah gua kirimin helikopter, kagak diambil, itu pertolongan dari gua. Kan nggak mungkin cerita ulang-ulang lagi kayak gitu. Benar nggak Bapak Ibu? Termasuk Bapak Ibu ada di sini. Kalau saya waktu pertama kali tahu ini Bapak Ibu, itu saya langsung ingat cerita itu Bapak Ibu. Makanya saya begitu habis dijelasin, saya sujud syukur. Orang Singapura pada bingung ngeliatin saya sujud syukur, saya langsung bilang, ya Allah terima kasih, ini yang aku tunggu-tunggu selama 10 tahun dan aku gak akan sia-siakan ini. Nggak ada lagi tuh cerita masalah-masalah, gimana cara masuk sistem, segera langsung saya kerjakan. Saya meetingin keluarga, saya omongin, kita kerjakan ini. Kamu mau dukung atau enggak, saya nggak butuh dukungan atau enggak kamu. Pokoknya saya akan buktikan ini akan jadi masa depan kita. Selesai. Saya kerjakan, bom, 1 tahun saya juara dunia. Tahu nggak kebanyakan masalah para distributor? Kebanyakan mikir. Kesederhanaan itu menjadi satu tingkat kesulitan yang baru di era digital. Tahu nggak berpikir sederhana itu apa? Nyontek itu kan sederhana dan bisa dikerjakan, benar nggak? Terus masih aja pikir, tau nggak kenapa mikir? Karena takut ditolak, takut gagal, takut nggak bisa, ketakutan yang sebenarnya nggak ada, kita ciptakan sendiri itu buat apa? Buat apa kalau akhirnya bikin kita susah? Buat apa kalau akhirnya tidak membuat kita menjadi lebih baik? Buat apa kalau akhirnya nggak membuat kita dapat 100 juta sebulan? Buat apa? Masalah yang nggak ada dibikin masalah, itu yang sering terjadi. Kebes gue. Tahu nggak Bapak ini? Kalau saya wanita dan ngadepin wanita semua, bisa dijambakin satu-satu semuanya. Tuhan tuh udah baik banget ngasih tahu ini sama kita semua loh. Mau ngapain lagi, semua bukti faktanya sudah jelas semua. Ya. Oke. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat profesi yang terbaik yang
dulu orang tua harapkan terhadap anaknya. Jadi apa Bapak Ibu? Jadi apa? Pengacara, pilot, arsitek. Ujungnya apa Bapak Ibu? Ujungnya ujungnya nyari apa Bapak Ibu? Ujungnya nyari duit. Tapi sebelum jadi dokter, pengacara, pilot, arsitek, apa yang orang tua kita keluarkan? Berapa orang yang dapat beasiswa? Dikit kan? Ujungnya investasi uang dan waktu. Kalau ujungnya nyari duit, bukannya ini berbisnis Bapak Ibu? Bisnis orang tuanya terhadap anaknya, benar nggak? Halo? Benar nggak? Ini kan fakta keadaan kan? Sekarang kerja jadi dokter, pengacara, pilot, arsitek, nggak ada duit yang mereka mau. Kenapa banyak orang rekomendasiin anaknya cita-cita jadi dokter, pengacara, pilot, arsitek? Karena dirasa punya masa depan yang bagus, masa depan yang lebih baik. Walaupun fakta kenyataannya belum tentu. Benar nggak Bapak Ibu? Sekarang kalau orang-orang yang jadi pengacara ditanya, mereka mau jadi apa cita-cita? Seperti Hotman Paris yang kerjanya joget-joget di Bali, ya kan? Duit dia banyak. Semua pengacara pengen jadi Hotman Paris. Tapi faktanya ya begitu-begitu aja Bapak Ibu. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita lihat investasi yang udah dikeluarkan, uang dan waktu dan nilainya nggak sedikit Bapak Ibu. Saya kasih tahu, ini juga sama. Kalau Bapak Ibu mau ngeliat sudut pandangnya, ya kan? Sekarang kalau misalnya saya tulis angka 6 di depan saya, Bapak Ibu ngeliatnya apa? Saya tulis angka 6 nih. Bapak Ibu ngeliatnya apa? Bapak Ibu salah nggak? Saya salah nggak? Ya sudah, tergantung sudut pandangnya. Makanya saya buat sudut pandangnya bisnis energi. Ya udah saya anggap aja ini sekolah jadi networker. Bayar uang kuliah kurang lebih berapa? 70 juta. Dapat bonus mesin. Ada manfaatnya lagi, benar nggak? Kuliah 1-3 tahun ini lagi sekolah. Benar nggak? Ya ongkosnya paling bayar parkir sama apa? Naik MRT atau busway, udah. Ya kan? Kesini ada yang mintain duit nggak? Nggak ada. Nanti saya mintain duit deh berikutnya. Ya. Sekarang lihat kuliahnya apa yang diajarkan Bapak Ibu. Mendapatkan 100 juta sebulan. Saya setelah bergabung sama bisnis Anik 1-3 tahun, saya nggak pernah di bawah 100 juta Bapak. Ini yang saya ceritakan bukan omong kosong, saya saksinya. Saya sendiri yang buat ini semua Bapak Ibu. 100 juta sebulan itu benar-benar terjadi. Saya ini sama seperti Bapak Ibu. Bedanya cuma satu, saya siap bayar harganya. Yang ditolak, yang orang nggak mau, saya nggak peduli sama itu semua Bapak. Ngerti nggak? Terus kenapa kalau ditolak sama orang, terus kenapa? Bapak Ibu masih makan sehari 3 kali kan? Masih pulang ke rumah kan? Masih ketemu keluarga kan? Masalahnya di mana? Kenapa kita harus takut ngomong sama orang? Kenapa kita harus pakai mikir ngomong sama orang? Karena ketakutan tadi, karena nggak enak, karena nggak malu. Lebih malu mana nggak punya duit, nggak bisa bayarin keluarganya kalau pada saat mereka sulit atau orang tua kita sakit. Lebih malu mana, lebih gengsi mana? Ngerti nggak Bapak Ibu? Ya kan? Sekarang lihat apa yang dikerjakan sama bisnisnya Najib, sama, ya kan? Perusahaan energi yang berasal dari Jepang yang punya kantor di 25 negara itu yang usia sudah menawarkan konsep kerja pandai seperti kita memiliki perusahaan dengan membangun sistem dalam organisasi dan tim promosi. Bapak Ibu nggak perlu bayar karyawan tuh, yang karyawan energinya Bapak Ibu kantor Bapak Ibu nggak perlu sewa, udah disiapin sama energi. Dan bahkan bukan cuma di Indonesia, di Malaysia ada. Bapak Ibu bisa pakai. Kemarin saya lihat ada tim yang baru dari Malaysia pada pakai acara di sana, benar ya? Ya, pakai, dibayar, di charge nggak sama energi? Enggak, gratis. Karena kenapa? Itu kantor kita. Begitu Bapak Ibu jadi energi distributor, otomatis Bapak Ibu punya fasilitas yang dimiliki energi di 25 negara. Saya kemarin ke New York ke kantornya energi. Saya langsung bilang saya mau pakai ruangan. Ini nomor distributor ID saya. Langsung oke, silahkan dikasih kuncinya. Saya mau pakai sesuai yang saya mau, udah. Ada yang larang nggak? Nggak ada, karena mereka tahu itu memang hak kita. Coba bayangkan, apakah 70 juta itu angka yang mahal untuk punya bisnis di 25 negara? 70 juta, kalau Bapak Ibu mau bangun bisnis 25 negara, bisa nggak modalnya 70 juta? Hah? Nggak bisa Bapak Ibu. Jadi kalau bilang 70 juta mesin mahal, berarti nggak ngerti. Bukan mahal.
Kecuali dia benar-benar nggak punya duit, baru bilang mahal. Iya. Kemarin saya lagi habis presentasi, dapat satu direct mesin super. Mobilnya ada 7. Masuk ke dalam. Begitu dia nanya, harga yang mesin super berapa mas? 70 juta. Saya nggak bilang mahal murah, 70 juta. Dia kaget. Hah? Mahal banget. Hah? Nggak malu sama rumah saya gitu aja. Dia ketawa dia. Ya udah beli 70 aja. Lu ngaku orang kaya depan gua, kalau saya ya ngaku orang kaya depan saya, habis dia secara mental. Saya cek di tempat saya nggak peduli dia marah atau. Cuma kan saya nggak jelek-jelekin dia. Hah mahal banget. Hah nggak malu sama rumahnya begitu. Dia ketawa, jadi saya 70 juta udah bayar. Gila, pulang dari Amerika dapat satu direct super. Masih ada lagi, 4 direct lagi saya ini, super semua Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak kerja, nggak masalah, saya kerjakan sendiri. Itulah kerennya bisnis energi Bapak Ibu. Kita nggak perlu ngandalin tim. Kita kerja, kita sendiri, kita dibayar kok, ya nggak? Sekarang Bapak Ibu lihat, 150 juta, lumayan nggak Bapak Ibu? Halo? Lumayan kan? Ya. Oke, sekarang mau nanya apa? Tenang, ganjil genap ya? Genap mobilnya? Oh iya. Oke, ada yang mau ditanya? Mau ngapain lagi Bapak Ibu? Ada yang sudah cukup jelas belum bisnisnya? Saya bukan kaseto ya. Kayak didongengin aja semua dia. Ada yang mau ditanya? Ini kalau saya ngerjain, kalau saya pola mindsetnya begini, saya cuma minta kalau ketemu sama calon mitra bisnis saya, bro, ada nggak 3 orang yang percaya sama kita, sama kamu? Kalau kamu hidup di dunia nggak ada yang percaya, minimum 3 orang, saya cuma pesan 1, jangan mati cepet-cepet, karena nanti kagak ada yang ngafanin lu. Dia selalu, semua prospek saya selalu bilang, kalau 3 doang mah ada, udah nggak usah banyak-banyak, kita main sama 3 orang. Jadi akhirnya prospek direct saya itu ngajak yang diajak sama dia yang benar-benar punya level trustnya tinggi Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngejelasin, ngerti nggak Bapak Ibu? Ya kan kalau udah trustnya tinggi kan kita tinggal enak. Saya ketemu dia ngajak temennya yang udah punya rasa percaya tinggi yang luar biasa. Saya cuma bilang gini doang, bro, kamu percaya nggak sama dia? Cuma gitu doang. Wah percaya banget bro. Oke, kalau kamu percaya banget sama dia, nah saya nggak perlu jelasin apa-apa, kamu ambil. Udah saya closing dengan gaya begitu Bapak Ibu. Kalau kita bisa cara yang sederhana, kenapa bisnis ini dibikin ribet sih? Bener nggak? Halo? Nih saya mulai dari 3x3 Bapak Ibu. Ini strategi saya kasih tahu. Mindsetnya orang kalau dijelasin sampai 8 poin, 3 aja udah. Kalau ngejelasin kalau mau simpel 3, karena ini cara saya 3 6 bulan pertama. Kenapa? Bukan karena saya gimana, karena saya nggak ngerti 8 point system. Otak saya terancam cuma jelasin, mampunya sampai cuma jelasin segini. Segini aja orang bisa closing Bapak Ibu. Gimana saya jelasin sampai 6A? Ngerti nggak Bapak Ibu? Ngeliat duitnya gini gimana Bapak Ibu? Halo? Ya kan? Oke. Ada yang mau ditanya? Nih, contoh kalau dapat kayak gaji tiap bulan, laporan keuangannya yang sempat saya catat, lama-lama males juga. Itu lah, laporannya 10.000. Peringkat saya sekarang ya 10.000 masih. Malah lumayan lah, nggak nyusahin orang. Sekitar 150 juta lah gajinya sebulan. Udah 13 tahun. Ya. Ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Bukti-buktinya udah cukup kuat? Mau bukti apa lagi? Transferin langsung uang ya? Tapi balikin lagi ya? Oke, ada yang mau ditanya Bapak Ibu?